ketika dilakukan dengan kemungkaran itu nanti malah tambah mungkarnya tambah banyak gitu. Jadi memang harus kita landasi semuanya dengan ilmu ya, supaya kita tahu batasan-batasan dan juga wilayah-wilayahnya biar nggak rancu. Mungkin kita buka sampai pertanyaan ya. Tiga aja cukup ya. 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Angkat tangannya. Ngantuk. 1, 2, 3. Semangat ya? Semangat ya. Maka ini kita ada pemateri yang menarik yang lainnya nanti. Insya Allah kalau masih semangat nanti kita simak ilmu yang banyak. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya yang Azizi, bagaimana menurut pandangan panjenengan mengenai orang yang menyombongi orang yang sombong dengan tujuan agar dia tidak melakukan kesombongan lagi? Sedangkan tadi di dalam kaidah diterangkan bahwasanya al-munkar la tutra'u munkar. Maka Muhammad Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya ingin menjawabnya dari tambah sambil berdiskusi. Karena kebetulan saya berada di sebuah lingkungan yang cukup ekstrim. Saya ketika di sebuah eksorganisasi untuk istilah yang sekarang ya. Kebetulan dari ngaji tadi sudah banyak hal yang saya jadikan sebuah materi pemikiran juga. Ternyata mungkin ini secara garis besar yang bisa saya tahu adalah meskipun itu penegakan rasa fikih dan seterusnya, berarti ini bersifat toleransi, masih bersifat toleransi. Apakah mungkin selama ini yang menjadi langkah pemerintah tentang ini kan secara yuridisnya kan memang sudah ada pelarangan secara yuridisnya, namun secara de facto-nya kan masih memang ada. Apakah langkah pemerintah ini juga sebetulnya sudah memiliki pertimbangan khusus atau seperti apa? Kemudian karena kebetulan saya juga yang masih bisa dikatakan dituakan di lingkungan situ, kebetulan dari Bapak sendiri juga dulu juga bagian dari NU khususnya di Bager, di satu pada yang paling selatan, yang musola paling selatan itu. Yang mohon izin nanti mungkin bisa ada saran-saran khusus yang bisa saya lakukan karena kebetulan saya memang duduk dan berdiri di lingkungan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini numpang terangkat ya, ini masalah amar. Ini kan tolakul amr itu perintah dari Allah. Apakah semua terhitung seluruh amar? Jadi tidak memukul itu sebatas orang mengkalaf, muslim, kafir, atau setiap perintah dari Allah itu hitungnya untuk seluruh apa yang ada di dalam bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, sombong itu urusan hati, itu tidak boleh. Tapi ekspresi sombong dalam lahir untuk menolak kesombongan harus. Makanya kita bedakan antara sombong yang di dalam hati, itu jelas wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi tetap kita di dalam hati merasa yang besar adalah Allah, kita tidak punya apa-apa, bahkan memandang siapa saja mungkin kita harus merasa paling rendah dibandingkan yang lain.
Nah, caranya bagaimana? Nah, hal itu dengan cara terapi ada dua hal, cara terapi ilmiah, terapi amalia. Terapi ilmiah kita harus tahu siapa diri kita. Kita itu orang yang tidak pernah disebut sama sekali dan pertama kali disebut dengan nama yang sebutan paling jelek. Apa? Sampai wujud pertama kali menyebutkan nama Anda yang paling jelek itu, yang paling pertama kali disebutkan adalah yang paling menjijikan. Nah, gitu, yang keluarnya dari tempat kencing, masuk pada tempat kencing, campur dengan darah, keluar lagi dari tempat kencing, itu urusan dunia. Dan nanti kita amat tahu Pak Akbaroh akan mati, dan mati kita juga akan menjadi kotorannya cacing tanah, karena kita akan dimangsa oleh cacing tanah dimulai dari meripat sampai pipi dan seterusnya, dan itu nanti kita akan menjadi kotorannya cacing tanah. Itu di dalam kuburan. Kalau di dalam akhirat, untuk neraka surga kita belum ada ketentuan, bahkan semuanya orang sudah berhak masuk neraka karena tidak ada yang tidak pernah maksiat. Semuanya pasti maksiat. Saya pun juga gitu. Nah, sedangkan janjinya Allah kalau maksiat dia akan disiksa. Untuk pahala ini masih mudah-mudahan. Berarti kita itu di dunia pikirlah bahwa kita itu di penjara menunggu siksaan. Tinggal siksaan itu bisa dibatalkan atau tidak, itu terserah sana, masih belum ada ketentuan. Iya masih itu, masuk orang di penjara menunggu siksaan terus akan sombong kan enggak. Nah, kedua kita dilatih untuk mengungkapkan rasa rendah kita, diperintahkan untuk terapi dengan rukuk dan sujud setiap hari 34 kali yang wajib. Itu ungkapkan dalam rukuk sujud tazallul Anda. Kemudian kita meminta kepada siapapun harus merasa lebih rendah daripada yang lain. Kalau melihat orang tua, lihatlah positifnya bahwa dia sudah tua mesti ibadahnya sudah banyak. Kalau melihat anak kecil, dialah yang lebih mulia karena dosanya masih kecil. Melihat orang kafir pun juga demikian, dia kafir sekarang, tapi hanya kalimat syahadat saja, la ilaha illallah, bisa melebur semua dosa-dosanya. Kul yang tahu yufarlahu ma tersalah. Banyak orang-orang yang kafir akhirnya la ilaha illallah lebur semua, sedangkan kita belum tentu suruh khatimah dan husnul khatimah. Itu itu enggak sombong. Tapi kalau sombong tersebut adalah biar mereka tidak sombong, itu bukan sombong di dalam hati, ekspresi sombong. Kalau seperti itu diperintahkan oleh Abu Hanifah mengatakan azimu amma imakum, besarkan surban. Nah, biar orang itu sungkan dengan kamu, ya. Nah, jangan bahkan menurut dari Syekh Abdullah bin Mubarak dalam Risalatul Syariah, paling bagus-bagusnya sombong adalah sombongnya orang fakir terhadap orang kaya. Apa artinya kita sombong tidak mengharapkan mereka, tidak membutuhkan mereka. Jangan merendah kepada orang kaya demi untuk mendapatkan sesuatu. Mantabatu aliwaniyin dikinahu zabasulu sadirihi. 2/3 agamanya hilang. Maka kita harus sombong, tawakal saja kepada Allah. Tidak usah takut tidak dikasih sembako. Tapi sombong di situ adalah sombong diekspresikan, bukan sombong di dalam hati. Aslinya sombong itu di dalam hati. Nah, yang hati yang perintah itu sombong diekspresikan. Makanya kadang-kadang orang itu sulit untuk membedakan antara yang ada di dalam hati dengan ekspresi. Bagaimana rumah cinta kepada Allah? Orang tidak bisa disuruh cinta kepada Allah karena cinta itu anugerah. Nggak bisa dipaksakan cinta, nggak bisa. Tapi jangan diekspresikan, tapi ekspresikan sebagaimana orang cinta. Bukan cinta dalam hati, nggak bisa, itu mustatoin. Terus seperti mencintai istrinya orang lain boleh, kenapa tidak boleh? Tapi jangan diekspresikan.
Nah, kalau ekspresi kan kamu dengan mengucap kamu dengan I love you atau apa itu apel dan seterusnya. Nah ini yang berdosa. Kalau cuman cinta ke apa-apa daripada benci kan lebih baik cinta. Ini bedakan. Itu kita nggak apa-apa, tapi jangan diekspresikan. Ekspresikan itu yang haramnya itu saja, bukan masalah cintanya. Bisa paham ya? Ini yang penting semacam itu. Dan seterusnya. Kedua, apakah pemerintah punya pertimbangan dalam hal-hal yang sudah ada di dalam yuridis? Ya pasti ada. Aku termasuk khawatir kehilangan jabatan, barang itu juga sangat diperlukan. Makanya orang-orang yang salah bagaimanapun kalau dekat dengan dia, mau dengan dia akan selamat. Tapi kalau tidak mau, ya akhirnya ya seni politiknya NU kalah. Kenapa? Pada waktu dulu musuh pada Golkar tidak dapat apa-apa dan kamu. Jika dia nggak berhenti dari perbuatannya, nggak ada gunanya. Tapi kita tidak dapat apa-apa. Tapi orang-orang yang masih mau dekat dengan Golkar sekarang asarnya luar biasa. Wah, tanahnya semuanya ini bagus semuanya. Seperti ya Zulkofur Lamongan, terus seperti Yai Mustahil Peterongan, kemudian Yai Mansur Awang-Awang. Wow, tanahnya berapa walaupun nggak begitu jadi kiai, tapi karena mau mendekat dengan mereka jadi kiai langsung. Tapi kalau orang itu yang kolot-kolot apa mereka berhasil apa enggak berhasil, enggak ada apa-apanya, tapi enggak dapat apa-apa. Ya gitu kan ini. Nah seperti sekarang ini NU apa itu namanya agak keras, seperti Gus Yahya agak keras ini mulai digoncang. Makanya seperti Pak Marsani itu rujuk politiknya lebih besar daripada masalahnya. Dulu tidak ada apa-apa, tapi sebenarnya berapa darah NU lagi gitu. Terus sih. Dan kita tahu NU hampir hancur ketika akan muktamar. Lalu itu, ya olehnya siapa? Kalau saya katakan tidak usah, tapi semuanya paham kan? Hanya gara-gara keputusan PPKM sudah mulai. Tapi alhamdulillah yang entah didesak dari siapa, dengan diputuskan dibatalkan plus, masya Allah. Yaitu barokahnya para ulama, para aulia, mungkin macam itu. Nanti apa yang telah dilakukan pemerintah ini ada beberapa hal. Ya, mungkin itu saya sendiri juga pernah didatangi oleh seorang pensiunan dari apa itu Bali yang waktu itu bukan orang pensiunan, orang yang berusia ada pensiun mengeluarkan dana atau anggaran. Nah, waktu itu dialog dengan saya setelah satu malam suntuk. Dia bertanya, setiap kali dia mengeluarkan uang pasti dapat tip, dan itu dia sedikit. Kalau tidak mau pasti dimusuhi. Dan mungkin aku akan dihengkangkan dari sana. Terus padahal saya masih membutuhkan sekolahkan anak dan lain sebagainya. Nah, dan saya yakin itu adalah uang korupsi. Sebab apa? Karena nilainya begitu besar, enggak imbang dengan pekerjaannya dia. Nah, ini bagaimana ini? Wah, ini bagaimana? Akhirnya saya kasih solusi kalau memang tidak bisa semacam itu ya sudah diterima, tapi nanti digunakan. Kalau dibentak pemerintah nggak bisa, kan tiba-tiba pemerintah itu menjadi masalah. Dan itu tidak akan kembali, kalau dikembalikan tidak akan kembali pada pemerintah, yang diambil oleh orang yang menerima. Kalau gitu ya ini minimal sudahlah diterima digunakan untuk orang fukara masakin begitu saja. Ini paling rendah menurut istilahnya Imam Ghazali semacam itu. Loh ini loh, kenapa itu? Kok padahal ada yuridisnya? Iya, tapi kita masih melihat kita itu siapa, terus musuhnya kita siapa dan seterusnya ini jalannya. Zaman tahu seperti apa itu tuan guru. Ya seperti itu kan sudah diobrak-abrik, kemudian sudahlah merunduk saja, mengikuti saja aman. Yang semacam ini untuk menyelamatkan diri tidak apa-apa, itu politik sebenarnya. Nah ini, itu Anda harus bisa melakukan politik yang semacam itu. Politik itu hukum yang tidak harus
ada dalil Quran dan dalil hadis, akan tetapi politik tersebut setiap makana fi'lan abad dan nas anil fasad wa aqraba ila shalah itu politik. Wa illam yakun wahyun nazal. Perbuatan atau yang bisa menjadikan mendekat maslahat kepada manusia, menjauhkan maslahat kepada manusia walaupun tidak ada wahyu. Ini bisa. Dan itu biasa. Dalam Quran dan itu tujuan esensinya Al-Quran juga keadilan semacam itu. Kita tahu imam seperti Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu bahwa beliau membakar Al-Quran seluruh dunia dan akhirnya memaksa manusia tidak boleh baca Quran kecuali dengan Quran yang ditulis oleh Sayyidina Utsman melalui Zaid bin Sabit dari Quran yang ada di Hafsah. Tidak boleh menulis kecuali dari situ, tidak boleh membaca kecuali dari situ. Padahal bacaan Quran itu banyak sekali. Tapi kenapa? Hal itu demi kemaslahatan karena terjadi di masyarakat saling menyalahkan satu dengan yang lain, satu mengkafirkan dengan yang lain. Politik nggak masalah. Apalagi mengumpulkan Quran itu tidak pernah ada. Termasuk politik yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar membuang Nasrun bin Hajjaj. Kenapa dibuang? Karena menjadikan orang-orang wanita terpesona karena gantengnya di sana. Loh, akhirnya dia dibuang. Kenapa? Dia, Abu Nasr bin Hajjaj matur kepada Sayyidina Umar, salah saya apa? Ya Amirul Mukminin, kamu tidak salah, yang salah saya. Karena saya tidak memberi fasilitas kepada kamu yang sehingga mengakibatkan fitnah. Loh, itu politik. Nah, politik itu tidak masalah semacam itu, bahkan menggagalkan pada perkara yang haram pun diperbolehkan. Seperti halnya terjadi Abu Yusuf dalam melihat dalam Yana juz 4. Abu Yusuf itu ketika memberikan hukum bahwa orang Islam membunuh kepada orang kafir harus dikisos karena mazhabnya Abu Hanifah semacam itu, sebab Abu Yusuf adalah seorang pengikut Abu Hanifah. Tapi goyah ulama-ulama Syafi'iyah langsung protes. Jurta walai sojair Jurta walai sojair kal adil. Ya ayuhan nas ubuku wa inna Abu Yusuf qad qatala musliman bi kafir dan seterusnya. Nah, akhirnya setelah goncang surat disampaikan oleh Abdul Musarraf, hanya surat satu saja disampaikan kepada Abu Yusuf, lalu surat oleh Abu Yusuf disampaikan kepada Harun Rasyid sebagai khalifah. Apa yang lakukan Harun Rasyid? Tadarul khilaf. Kamu harus membatalkan dengan cara bagaimanapun. Nah, dari sini bisa memberikan petunjuk bahwa ketika hukum atau suatu masalah itu terjadi istingkarun nufus was insaril hitam karena al-udul ahaq wa aswab. Kalau sesuatu itu akan terjadi tidak disukai orang, akan goncangnya masyarakat dan akan mengakibatkan fitnah, kita pindah yang masalah saja, yang diam saja. Makanya biasanya pemerintah dalam hal itu ketika ada kasus biar tidak diusut-usut, akhirnya pemerintah masyarakatnya dikasih sembako, ben meneng, gitu loh ya. Nah, atau ketika ada satu kasus yang besar, terus membuat kasus yang lain biar perhatiannya ke sana. Itu politik semuanya, gitu loh ya. Juga apa-apa semacam itu bagi dia, gitu loh ya. Nah, asalkan yang diperbolehkan positifnya yaitu maslahat kepada manusia, itu al-munajji fid dunya wal akhirah. Kalau nanti politiknya hanya untuk jabatan dan lain sebagainya yang tidak ada masalahnya untuk akhirat, yaitu urusannya diri sendiri dengan mawon. Kemudian apakah semua orang itu disetopi? Ya tidak, lain kali pun nafsani lahu usaha. Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan orang haji kecuali orang yang dikasih modal. Kalau tidak kasih modal nggak perintahkan haji, gitu ya. Makanya tidak usah ingin haji bagi orang yang tidak dikasih modal. Karena apa tidak diperintahkan? Kalau tidak diperintahkan oleh Allah berarti diperintahkan siapa kalau melaksanakan, kan ya? Ini macam ini lah ini. Orang itu tidak diperintahkan zakat kecuali sudah dikasih modal. Kalau dia dikasih modal tidak diperintahkan zakat, makanya tidak usah kita bekerja biar mendapatkan satu nisab biar wajib zakat. Itu berarti ada politik kamu untuk hadun nafsi, kan itu. Lain kali Allah nafsani lahu usaha, amar ma'ruf nahi munkar tadi sudah saya jelaskan tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar. Untuk amrun bil jazmi nahi, tidak semuanya orang, tapi hanya orang yang mampu. Siapa di dalam yang mampu di dalam negara bangsa dalam hal ini adalah undang-undang yuridis. Yuridis dan
Tidak hanya judisnya yo, apa yudikatifnya yo harus gitu loh. Tidak hanya ini, kan yudikatifnya itu pun juga akan memberikan hukum ini juga. Seperti yang terjadi seperti ini Polri itu banyak. Itu, ini bagaimana? Ya itu nanti ada pertimbangan, termasuk akil apa itu namanya akilu dzawil hayah. Orang yang punya wibawa itu ampunilah, jangan dikasih hak atau jangan dihukum. Itu ada di dalam syariat. Kenapa? Untuk mempertahankan kewibawaan karena itu maslahat terhadap umat. Itu hadis Rasulullah yang mengatakan semacam itu betul. Tapi sepanjang ada kemaslahatan pada umat itu tidak apa-apa. Ini namanya hukum politik. Jadi jawabannya bagaimana? Apakah semuanya orang? Ya, orang yang dikitopi saja tidak semuanya orang. Anak kecil juga tidak dikitopi, orang gede juga tidak dikitopi, orang tidak mampu juga tidak dikitopi. Yang dikitopi hanya orang yang mampu. Nah, siapa yang mampu? Sudah ada babnya sendiri-sendiri gitu loh. Ya, barangkali masih ada. Saya sangat suka sekali. Masih ada? Atau kita cukupkan? Cukup ya. Alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu ya.